zat cair ya, zat cair baik itu dalam posisi dia diam atau dia bergerak. Nah, tentu sebelum ke sana kita perlu mengenal feature ya atau karakteristik daripada zat cairnya sendiri. Jadi sama kalau kalian ingin kenal sesuatu ya, ingin mengetahui sesuatu, kita mencoba melihat bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh zat tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadi parameter yang bisa kita gunakan dalam mengenal zat cair ini. Di antaranya adalah rapat massa atau kita biasa sebut dengan massa jenis, kemudian ada yang dikenal dengan berat jenis ya. Ini massa jenis, berat jenis kadang tertukar nih posisinya karena kita tidak mengenalnya dengan baik. Kemudian ada istilah rapat relatif eh, atau kerapatan relatif, kemudian ada juga viskositas, kemudian ada kompresibilitas atau kemampatan, ada kapilaritas yang hubungannya dengan tekanan negatif, dan ada juga tentang tegangan permukaan. Jadi tentu dalam hal ini kalian diharapkan bisa menghitung nilai rapat massa, bisa mengetahui bagaimana kita menghitung berat jenis, rapat relatif, viskositas, dan yang lain-lain ya. Jadi tadi kita sudah lihat beberapa sifat-sifat cair yang utama yang perlu kita lihat. Yang pertama mungkin kita lihat di sini ada hal mengenai rapat massa atau kita ya sebut dengan density ya, kepadatan ya kita sebut. Atau kita beri simbol rho ya, seperti huruf P tapi dia lingkaran di atas ya. Jadi di sini didefinisikan sebagai ukuran konsentrasi massa zat cair atau perbandingan untuk suatu zat dalam satuan volume ya pada suhu dan tekanan tertentu. Biasanya kalau kita lihat di sini rho sendiri adalah massa dibagi dengan volume. Jadi kalau kita lihat dimensi yang digunakan, kemarin saya sudah sempat jelaskan mungkin ke kalian tentang dimensi ya. Ada dimensi panjang ya, kita sebut dengan L atau length. Kemudian ada dimensi massa atau mass ya. Ada dimensi waktu atau T. Jadi MLT. Nah, kalau kita lihat di sini, rho adalah perbandingan antara massa untuk setiap satuan volume. Biasa contoh untuk massa apa biasa satuannya? Artinya apa? Kalau didimensikan berarti dia masuk sebagai massa ya. Jadi dia di situ kita sebut dengan dimensinya adalah M. Kalau dibagi dengan V adalah volume ya. Volume satuannya apa biasa? Kalau Sentimeter volume kubik. sentimeter kubik. Sentimeter itu masuk dimensi apa? Sentimeter panjang. Berarti dia simbolnya adalah L ya. Kalau L karena dia berbentuk triple ya. Jadi karena ada kubik di situ, jadi dia menjadi M per L pangkat 3 ya. Jadi M-nya bisa berupa kilogram, bisa berupa gram, bisa berupa ton, dan seterusnya. Atau V bisa berupa sentimeter kubik, bisa berupa meter kubik, dan yang lain-lain. Sering kalian mendapatkan mungkin kalau kalian sudah belajar struktur beton atau belum? Belum ya? Sementara belajar, Pak. Sementara belajar. Biasa disebut diminta untuk berapa berat jenis beton ya. Itu biasa satuannya adalah ton per meter pangkat 3 biasa. Ya. Atau biasa kalau kalian di mekanika tanah juga diminta untuk menghitung berat jenis tanah ya. Itu biasa diberi simbol gamma tanah biasanya di situ disebutkan ton per atau massa per volume ya. Nah, di sini untuk menghitung berapa kepadatan fluid atau zat cair, kita biasa menggunakan suatu benda yang namanya piknometer.
Jadi kalau di laboratorium kalian melihat gelas kaca yang di atasnya ada tutupnya ya, dan bisa ditutup rapat seperti itu, dan kita bisa tahu berapa volume yang masuk ke dalam piknometer tersebut. Kita bisa mengukur berapa density atau kerapatan ya, rapat massa dari benda tersebut atau zat cair tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita lihat ada istilah berat jenis tadi ya, ada gamma. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pada dasarnya berat jenis adalah lanjutan dari massa jenis ya. Jadi berat jenis adalah pada dasarnya juga adalah perbandingan antara berat benda dengan volume benda. Masalahnya adalah berat, saya pernah sampaikan bahwa ketika kalian berada di bumi ataupun berada di bulan, yang berubah itu adalah apakah massa tubuh kalian akan berubah. Yang betul adalah massa tubuh kalian tidak akan berubah dimanapun kalian berada. Tapi berat tubuh kalian akan berubah di mana kalian berada. Akibat ada efek dari gravitasi. Gravitasi bumi tentu berbeda ketika kalian berada di bulan ya. Jadi bisa saja mengalami perubahan atau lebih ringan di sana. Nah, tentu dalam hal ini hubungan antara rapat massa atau massa jenis dengan berat jenis adalah perkalian dari rapat massanya atau massa jenisnya dikalikan dengan gravitasi. Sampai di sini paham ya? Nah, di sini massa jenis air pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah sebesar 1000 kg per meter kubik. Biasanya dibulatkan ya, atau 9,81 kilonewton per meter pangkat 3. Sedangkan kalau kita bicara tentang kerapatan relatif, semua zat yang kita bandingkan massanya terhadap massa air. Jadi misalnya kalau kita menimbang sesuatu dan kita dapatkan berat bendanya ya, dibandingkan dengan jadi massa bendanya, rapat massa bendanya kita dapatkan, kemudian kita bandingkan dengan rapat massa air. Jadi misalnya kalau kita tahu rapat massa air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jika seandainya saya dapatkan nilai kerapatan relatif itu lebih kecil dari 1, kira-kira posisinya dia lebih berat daripada air atau lebih ringan daripada air? Lebih ringan daripada air, Pak. Betul sekali, Grisvian ya. Bahwa dia lebih ringan daripada air. Kenapa bisa seperti itu, Grisvian? Karena tarikan gravitasinya lebih rendah daripada gravitasi yang kita. Kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa kalau saya dapatkan nilai kerapatan relatif S itu lebih kecil dari 1, dia lebih ringan daripada air? Karena pembaginya adalah air kan? Oh iya, Pak. Kalau pembaginya adalah air, kalau dia lebih kecil daripada 1000, pasti dia akan menghasilkan nilai misalnya di bawah 1. Kalau minimal dia sama, berarti kan nilainya 1. Kalau lebih besar dari itu berarti pasti lebih berat. Sama seperti kalau kita melihat berapa rapat massa minyak atau berat jenis minyak, kalau kita dapatkan nilainya lebih kecil daripada air, maka kita akan mengetahui bahwa pada saat mereka bercampur pada satu wadah, maka minyak akan mencari posisi di atas karena dia lebih ringan dibanding air. Paham ya? Bisa dipaham? Bisa, Pak. Siapa? Nah, sekarang kita lihat soal ini. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa jelaskan nggak nih?
Coba diperhatikan dulu. Ada yang bisa jelaskan? Atau saya tunjuk nama saja ya? Saya sebut nama saja. Coba aktifkan dulu semua kameranya. Saya menyuruh kalian mengaktifkan kamera supaya kalian tidak tidur. Khawatirnya kalian sambil tidur-tiduran di situ ya. Sekarang perhatikan di layar kalian, ada soal seperti itu. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Irfandi mungkin? Bisa bantu jelaskan Irfandi? Tidak, Pak. Ada yang bisa? Jangan takut salah ya. Saya selalu sampaikan ke mahasiswa bahwa kesalahan atau salah adalah bagian dari proses belajar sampai menjadi benar. Jadi jangan sampai takut salah karena kita memang dalam proses belajar ya. Ada yang bisa bantu? Ainun mungkin? Maaf, Pak. Oke, saya jelaskan kalau gitu ya. Jadi di sini kan terlihat ya bahwa ada 1 liter minyak ya. Ini untuk melihat saja seperti apa rapat massa itu. Ya, di sini ada 1 liter minyak yang mempunyai, kalau kita lihat di sini bahasanya adalah mempunyai berat. Kalau ini berat, otomatis dia sudah harusnya kena oleh gravitasi. Nah, kalau kita lihat satuannya di sini, dia masih menggunakan kilogram. Jadi kalau kita lihat di sini 0,5 kilogram, harusnya ini dia masih massa ya. Kalau dia sudah kena gravitasi, harusnya satuannya menjadi kilogram meter per sekon pangkat 2. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, jika 1 liter minyak punya massa sebesar 0,5 kilogram, ditanya massa jenisnya, berat jenisnya, dan rapat relatifnya. Jadi massa jenisnya tadi rumusnya apa? Rho sama dengan M per V. Volume. Ya, berarti massanya di sini berapa? Jadi 0,50 Pak. 0,50. Sekarang kita lihat dulu volume minyaknya di sini kalau 1 liter, dia kalau dikonversi menjadi meter kubik, dia akan dibagi dengan 1000, betul. Karena 1 meter kubik itu 1000 liter. Kemudian di situ ada massanya sebesar 0,5 kilogram. Jadi kita masukkan ke rumus massa jenis Rho sama dengan M per V. Maka kita dapatkan di situ nilainya 0,5 dibagi dengan volume yang kita hitung tadi, 0,001. Kalau nolnya di bawah, 2 kali lebih banyak dibanding di atas, berarti angka ini bisa kita lihat bahwa dia menjadi 500 kilogram per meter kubik. Bisa dipaham sampai di sini? Sekarang kalau masuk pada sisi berat jenisnya, tinggal dikalikan dengan gravitasi bumi yang nilainya sebesar 9,81 atau biasa juga kita sebut dengan 10 ya, hampir jadikan 10 meter per detik pangkat 2. Sehingga berat jenisnya dia menjadi kilogram per meter dikali dengan meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi di situ kita dapatkan meter per sekon kuadrat, kemudian kilogram per meter pangkat 3. Karena meternya saling mematikan, 1 di atas, 2, 3 di bawah, maka tersisa meternya pangkat 2 di bawah dengan second pangkat 2. Dia menjadi kilogram per meter kuadrat second kuadrat. Ya.
Kemudian untuk rapat relatifnya, kita bandingkan dengan massa jenis dari air sendiri. Airnya adalah 1000, sedangkan massa jenisnya zat ini adalah minyak ini adalah 500, maka dia menjadi 500 dibagi 1000, nilainya berapa? Sama dengan lebih besar dari 1 atau tidak? Berarti posisinya dia lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan, betul Cindy ya. Lebih ringan dibanding air. Paham sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke, kita terus. Selanjutnya, parameter yang berikutnya kita lihat untuk mengenal zat cair ini adalah viskositasnya. Nah, kita bicara viskositas, di sini didefinisikan sebagai sifat dari zat cairnya untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Ya. Di situ kita lihat bahwa kekentalan itu akibat adanya gaya tarik-menarik antar molekul yang ada di zat cairnya, atau kita sebut dengan kohesi biasanya. Ya. Dan ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis kekentalan. Ada satu yang kita namakan dengan kekentalan dinamik atau kekentalan absolut, dan yang satunya lagi disebut dengan kekentalan kinematik. Untuk dinamiknya kita sebut dengan mu, dan kinematisnya kita sebut dengan ini apa ini? Simbolnya saya lupa sebut istilahnya ya. Tapi simbolnya kita bisa lihat ini seperti ini untuk dinamik ya, dan kinematiknya yang seperti huruf V. Nah, untuk dalam beberapa masalah, hubungan antara kekentalan dinamik dan kekentalan kinematik ini bisa diperlihatkan berdasarkan nilai ini. Jadi perbandingan antara kekentalan dinamik dibagi dengan massa jenis zat cair, maka menghasilkan kekentalan kinematik. Ya. Di sini diperlihatkan bahwa zat cair yang memiliki tegangan geser, ya. Jadi kalau ada tegangan geser itu yang menahan ya, sebanding atau berbanding lurus dengan gradien kecepatan normal. Ya. Jadi ada kecepatan normal, gradien kecepatan itu perbandingan antara perubahan jarak terhadap waktu ya. Kemudian gradien kecepatan di sini adalah perbandingan antara kecepatan dan perubahan jarak tempuh aliran. Ya. Jadi kita lihat di situ ada nilai Y dan X ya. Nilai Y dan X. Dan kita lihat di situ ada perubahan gradien kecepatan. Kemudian di situ ada perbandingan antara gradien kecepatan sendiri terhadap tegangan gesernya. Nah, ada yang kita sebut dengan zat cair Newtonian. Newtonian ini yang kita menggunakan zat cair normal ya. Modelnya seperti ini. Ada juga yang kita sebut dengan plastis ideal. Plastis atau zat cair ideal. Kalau zat cair ideal, asumsinya adalah bahwa dia tidak memiliki kekentalan. Kalau tidak memiliki kekentalan, otomatis tegangan gesernya sama dengan 0. Ya. Kalau tidak ada kekentalan, tapi dalam kenyataannya di dunia nyata, bahwa tidak ada zat cair yang seperti itu. Umumnya adalah zat cair memiliki kekentalan. Kalau meskipun dia sangat encer kondisinya, pasti tetap ada kekentalan di situ. Makanya kalau untuk sampai menjadi zat cair ideal, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di dunia nyata, tapi bisa ada dalam kondisi tertentu, atau dalam artian dalam perhitungan kita bisa asumsikan seperti itu. Bahwa sebuah zat cair tapi tidak dia miliki tegangan geser atau kekentalan. Makanya kita sebut dengan zat cair ideal. Kita lihat sekarang untuk viskositas sendiri. Di sini kita lihat bahwa viskositas ini adalah ketahanan fluid terhadap perubahan bentuk ya, yang akan dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi kalau panas, semakin benda yang kental ketika diberikan suhu yang tinggi akan mengalami pengenceran. Otomatis kekentalannya berkurang.
kemudian juga dipengaruhi oleh tekanan kohesi dan laju perpindahan momentum. Kemudian ini adalah sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya geser. Jadi kalau kita lihat bahwa besarnya kekentalan dinamik, besarnya gaya geser ya, yang terjadi itu sama dengan perkalian antara kekentalan dinamik dikali dengan gradien kecepatan. Jadi satuan yang digunakan adalah Newton per meter kuadrat umumnya ya. Kemudian dalam beberapa kondisi, kalau dihubungkan dengan kekentalan kinematik adalah perbandingan ya antara kekentalan dinamik dengan massa jenis. Sehingga kita dapatkan nilai kekentalan kinematik itu dalam satuan umumnya adalah meter kuadrat per detik atau second ya. Ini adalah definisi dari kinematik dan dinamik ya. Jadi nanti materi ini akan saya share ke kalian, jangan khawatir. Setiap materi akan saya share. Jadi kalian, tapi biasanya bagus juga sih kalau kalian bikin catatan sendiri ya, membuat kita lebih bisa fokus melihat materi yang ada. Kemudian kita lanjut, ini adalah tadi kekentalan kinematik dan dinamik ya, hubungannya. Kemudian berikutnya, untuk viskositas dan kinematik viscosity of water ya. Jadi kita lihat di sini berdasarkan pada kondisi ini, kita lihat perbandingan antara air dan apa nih? Air dan udara, air ya. Kita lihat di sini ada temperaturnya semakin ke bawah semakin meningkat atau semakin menurun. Meningkat. Suhu meningkat ya. Kemudian kita lihat di situ viskositas untuk air semakin meningkat, dia akan mengalami penurunan viskositas atau semakin encer. Ya. Demikian pun dengan kinematik viscosity-nya. Tapi sebaliknya, untuk udara, semakin meningkat suhunya, maka akan semakin besar viskositasnya. Kira-kira apa penyebabnya sehingga terjadi seperti ini? Iya, iya. Terima kasih Cindy. Ada lagi yang lain? Iya. Yang dikatakan Cindy masuk akal ya, bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan, suhu dalam hal ini adalah energi yang diberikan. Dan itu akan mempengaruhi pergerakan molekul-molekul di dalam zat yang dipengaruhi oleh suhu tadi ya. Ini yang membedakan kalau untuk air karena cenderung dia adalah liquid atau zat yang material seperti itu ya, maka suhu akan memperbesar jarak antar molekul dan sampai, tapi karena sifat dari zat cairnya sendiri adalah tidak memiliki kompresibilitas atau dia incompressible atau tidak terkompresi, maka pada saat itu dia akan mengalami fase perubahan menjadi uap ketika sampai pada suhu yang tinggi ya. Sebaliknya, kalau udara semakin diberikan suhu, maka akan semakin mempercepat gerakan partikel yang ada di dalamnya. Sehingga otomatis akan menambah rapat dia punya partikel, sehingga menyebabkan tekanannya bertambah. Nah, ini yang menyebabkan sehingga suhu untuk udara malah meningkatkan nilai viskositasnya. Ya, sedangkan untuk viskositas
dinamis dan di viskositas kinematik, pola perubahannya tetap adalah sama ya. Jadi diingat saja bahwa untuk air, pengaruh suhu terhadap viskositas akan memberikan nilai yang terbalik atau kondisi yang terbalik antara air dan udara. Ya, bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Ini adalah contoh perhitungan kekentalan kinematik, kekentalan viskositas ya. Jadi kalau kita memiliki data tentang kerapatan relatif, misalnya kita mendapatkan nilai relatif, kerapatan relatif sebesar 0,95, artinya dia lebih kecil dari 1 ya, lebih ringan ya. Dan kita memiliki data tentang kekentalan dinamik. Maka karena kita tahu rho air adalah sekian, maka kita bisa menentukan berapa rho zat cair tersebut. Sehingga dikalikan saja dengan kerapatan relatifnya sehingga dapatkan nilai sebesar 950. Ketika kita dapatkan nilai rho-nya, maka kita tinggal masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan hubungan antara kinematik dan dinamik, itu mu per rho, sehingga kita dapatkan nilai kekentalan kinematiknya sebesar 1,16 kali 10 pangkat minus 6 meter square per detik ya. Kemudian berikutnya adalah kompresibilitas. Ini yang saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa ada sifat dari zat cair yang kita harus tahu, yaitu tingkat kompresibilitasnya. Karena zat cair tidak mengalami perubahan volume, umumnya tidak akan mengalami perubahan volume meskipun ada perubahan tekanan. Jadi misalnya ada terjadi perubahan tekanan akibat peningkatan suhu, tadi sempat Cindy sampaikan bahwa pada saat tertentu dia akan berubah fase, tapi tidak bertambah volumenya. Volumenya mungkin bertambah kecil sekali, hampir tidak anggap tidak ada. Sedangkan, makanya karena tidak ada perubahan volume terhadap perubahan suhu, maka kita sebutkan bahwa air atau zat cair tidak memiliki kompresibilitas atau kita sebut sebagai tidak termampatkan atau incompressible. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan. Sebaliknya untuk udara, perubahan volume akibat perubahan suhu atau tekanan itu dapat meningkatkan volume. Dia sangat sensitif terhadap itu sehingga prinsip inilah yang digunakan sehingga sebuah balon terbang ya, misalnya kalau balon terbang digunakan itu di bawahnya itu dipasangi api seperti itu ya dan dipanasi untuk memanaskan udara di dalam eh, balonnya sehingga itu bisa mengangkat benda ke atas. Jadi prinsip seperti inilah yang digunakan. Berikutnya adalah tegangan permukaan. Untuk ini kita sebut bahwa molekul pada saat cair itu akan saling tarik-menarik secara seimbang di antara sesamanya dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kalau kita lihat ini rumus yang sering kita lihat untuk molekul ya, tarik-menarik. Jadi biasanya untuk ini memperlihatkan bagaimana perilaku zat cair ketika misalnya ya jatuh pada suatu kondisi sehingga dia masih tetap menyatu satu sama lain. Ini juga yang sering kita dapatkan kenapa ada perbedaan aliran misalnya pada lautan mungkin yang terpisah ya, ada satu tawar, ada satu asin dan tidak bercampur. Itu akibat pengaruh tegangan permukaan. Kemudian yang terakhir mungkin ya, ini yang terakhir mungkin ya, kapilaritas. Jadi kalau saya bertanya ke kalian, misalnya saya punya tumbuhan atau pohon yang cukup besar dan berakar ke bawah. Untuk mendapatkan air, kira-kira apakah akar di bawah itu harus dia terendam dengan air atau tidak? Apakah akar pohonnya itu dalam posisi terendam air, ataukah dia tidak terendam air?
Kalau tidak terendam air, kira-kira dia mendapatkan air dari mana untuk bisa itu? Unsur hara, apakah dia jenisnya apa itu unsur hara itu? Apakah berupa karena umumnya ya, kalau makhluk hidup pasti dia butuh air. Jadi kalau kita katakan bahwa unsur hara itu bukan air, apakah cuma butuh unsur hara saja? Semua makhluk hidup pasti butuh air. Nah, pertanyaannya tadi, kira-kira bagaimana cara akar pohon bisa mendapatkan air kalau posisinya dia tidak terendam? Kenapa akar pohon tidak terendam? Maksudnya kalau dia terendam kenapa? Apakah pohonnya bisa mati? Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa di lapisan tanah ada zona yang kita sebut dengan zona tidak jenuh atau unsaturated, dan ada zona yang posisinya jenuh atau saturated. Air yang jatuh di atas permukaan bumi atau di atas permukaan tanah, yang jatuh dari hujan misalnya, akan terinfiltrasi, akan masuk ke dalam tanah sebagian, dan akan mengalir di atas tanah sebagian dalam bentuk limpasan. Air yang masuk ke dalam tanah, yaitu terinfiltrasi, akan terus mengalir atau terus masuk menembus ke dalam tanah sampai dia akhirnya sampai kepada air tanah di bawahnya yang kita sebut dengan perkolasi. Itu nanti akan kalian pelajari di mata kuliah hidrologi. Pertanyaannya adalah bahwa ketika airnya sudah sampai di air tanah di bawahnya dan bergabung menjadi air tanah yang sifatnya jenuh, pada posisi lapisan yang unsaturated tadi, zona tidak jenuhnya tadi itu, ada terjadi tekanan negatif akibat pori-pori kecil yang terlewati oleh air tadi, yang bagian bawahnya, jadi air yang berada di bawahnya itu akan akibat adanya tekanan negatif yang terjadi atau tekanan kapiler yang terjadi, menyebabkan airnya itu bisa tertarik sedikit, tidak semuanya, tapi sedikit saja ke atas, sehingga itulah yang disebut dengan kelembaban tanah tadi. Jadi dia posisinya kelembaban tanah yang dia manfaatkan untuk bisa mengambil air dari tanah. Jadi itu terjadi akibat efek dari kapilaritas. Ya, ini kalau percobaannya kita lakukan bisa di dalam laboratorium sebenarnya, tapi kita tidak punya alat ya yang memperlihatkan itu tekanan kapiler. Berikutnya untuk suhu tadi terhadap berat jenis dan viskositas tadi bisa dilihat ya bahwa umumnya untuk air atau zat cair bahwa peningkatan suhu akan menurunkan berat jenis, ya, akan menurunkan viskositas, kemudian menurunkan tegangan permukaan dan juga meningkatkan nilai modulus elastik ya. Jadi yang berubah ke atas itu cuma modulus elastik saja. Ini kalau kita lihat untuk kekentalan kinematik berbagai zat cair, bisa kita lihat ya, untuk air, pelumas, dan seterusnya. Kemudian, pikir cukup untuk malam ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini?